lagi bersama saya dengan Penghulu Sultan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai program tahunan dan program semester. Nah, sebelum masuk ke program tahunan dan program semester, di sini kita analisis dulu kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan yang saya dapat ini dari SMP Negeri Mas Sentani, di mana SMP ini merupakan SMP yang saya gunakan sebagai contoh untuk sekolah contoh untuk membuat program semester dan program tahunan. Nah, di sini kita bisa lihat pembagiannya, yaitu kita bisa tahu bahwa semester 1 itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, untuk semester 2 mulai Januari dan bulan Juni sampai bulan Juni. Nah, di sini di kalik ini berisi kalender ya, tanggal bulan. Sebagai kita tahu kalender adalah tanggal bulan hari, dan di sini ada keterangan. Nah, keterangan ini berisi warna-warna ini merupakan keterangan bahwa ada acara apa yang terjadi di dalam hari tersebut. Nah, seperti pada bulan Juli, dia warna biru, ini adalah awal tahun pelajaran. Nah, kali ini berisi acara-acara atau program-program yang akan dilakukan sekolah tersebut dalam 1 tahun ajaran. Nah, seperti kita lihat ada ulangan tengah semester, ada ulangan semester, ada libur semester, ada pengayaan, ada remedial, ada ulang tahun sekolah, ada menerima siswa baru, libur pendaftaran semester baru dan sebagainya. Itulah isi-isi dari Kaldik tersebut. Setelah kita masuk di Kaldik, setelah kita menganalisis Kaldik tadi, kita masuk di program tahunan. Nah, program tahunan ini sini kita lihat adalah program tahun mata pelajaran IPA kelas 9 tahun pelajaran 2001 dan 2022. Nah, dalam program tahun ini ada dua hal yang kita lakukan terlebih dahulu, yaitu perhitungan alokasi waktu, kemudian jumlah jam efektif. Nah, perhitungan alokasi waktu di sini kita lihat di sini ada semester, nomor, bulan, jumlah pekan tidak efektif dan pekan efektif. Nah, semester ini kita lihat di sini semester ganjil, yaitu dari bulan Juli sampai bulan Desember, dan semester genap dari Januari sampai Juni. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih cara menghitung alokasi waktu ini. Kita tadi kembali lagi ya Kaldik. Kita lihat di Kaldik apa saja yang berapa jumlah dia punya jumlah pekannya, kemudian kita lihat apakah ada pekan yang tidak efektif dan kenapa dia tidak efektif dan sebagainya. Kita lihat di sini bulan Juli ada 4 pekan totalnya, dan tidak efektifnya ada 2, bukan efektifnya ada 2. Seperti dan seterusnya, seperti yang kalian bisa lihat nanti di tampilan berikut. Nah, selanjutnya kita lompat ke jumlah jam efektif. Nah, jumlah jam efektif ini cara menghitungnya. Jumlah efektifnya ini, yang pertama kita menghitung dulu pekan efektif. Nah, pekan efektifnya kita bisa langsung kita lihat di tabel, hitung dari tabelnya, atau kita bisa pakai rumus jumlah pekan dikurangi jumlah pekan tidak efektif. Jadi jumlah total pekan ini kita kurangi dengan jumlah pekan tidak efektif. Nah, setelah itu kita lihat jumlah pekannya berapa, 26. 26 jumlah pekan dikurangi dengan jumlah tidak efektifnya, yaitu 12 pekan. Hasilnya adalah 14 pekan. Nah, setelah kita mendapatkan pekan efektif, kita lanjut ke banyaknya jam efektif. Dan banyak jam efektif ini kita dapat dari hasil dari pekan efektif yang kita dapat tadi, kemudian kita kalikan dengan jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu, atau jumlah JP dalam 1 minggu. Nah, jumlah JP ini tergantung dari sekolah yang kalian tempati, atau tergantung dari kementerian. Untuk mata pelajaran IPA sendiri yang saya ambil untuk SMP, di sini adalah 5 JP 1 dalam 1 minggu. Jadi untuk jumlah jam efektifnya itu 14 dikali 5 JP. Hasilnya yaitu 70 JP. Kemudian untuk semester genap juga sama. Pekan efektif, jumlah pekan dikurangi jumlah pekan tidak efektif. 26 dikurangi 16 pekan, yaitu 10 pekan. Kemudian jumlahnya jam efektif, pekan efektif dikali jumlah JP. 10 kali 5, 50 JP. Nah, setelah kita mendapatkan alokasi waktu dan jumlah jam efektifnya, apa yang kita lakukan? Ya, kita analisis silabus. Nah, analisis silabusnya itu kita di sini melihat kompetisi dasar, materi, kemudian kita alokasikan waktu yang kita punya. Nah, di sini kita lihat untuk semester ganjil untuk kelas 9 sendiri ada 5 materi.
Ya, kita lihat di sini, kita lihat ada 5 materi dari silabusnya. Untuk materi pertama, sistem reproduksi manusia KD 3.1.4.1. Di sini saya mengalokasikan waktunya yaitu sebanyak 10 JP. Nah, alokasi waktu untuk materi sendiri itu tergantung dari tingkat kesulitan materi tersebut. Apakah materi tersebut sukar, berarti memerlukan jumlah JP yang lebih banyak. Nah, di sini juga ada ulangan harian yang saya ambil 1 JP. Karena kan setiap kita selesai menyelesaikan suatu materi pasti ada evaluasi, yaitu evaluasinya itu ulangan harian atau tes. Di sini ada 1 JP. Kemudian untuk materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan 10 JP, ulangan harian 1 JP. Kemudian pewarisan sifat 10 JP, ulangan harian 1 JP, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari 15 JP, ulangan harian 1 JP. Kemudian listrik dinamis dan kehidupan sehari-hari 15 JP dan ulangan hariannya 1 JP. Nah, di sini PTS-nya di sini, kenapa di sini tulisan terjadwal? Karena di dalam kaldik tadi seperti kita lihat bahwa jumlah PTS tadi sudah ada jadwalnya, sudah terjadwal 1 minggu. Itu 1 minggu itu ada ulangan setengah semester mungkin. Nah, sudah dijadwalkan. Nah, sehingga itu tidak masuk minggu efektif karena di situ tidak ada proses pembelajaran. Nah, jadi total JP yang saya punya di sini 65, untuk semua menghabiskan 5 materi ini mengambil 65 JP. Nah, di sini ada waktu cadangan. Waktu cadangan itu apa? Waktu cadangan itu adalah waktu yang akan digunakan untuk kejadian-kejadian tidak diinginkan atau tidak tiba-tiba muncul atau dadakan. Oleh karena itu, di sini saya kasih waktu 5 JP untuk nanti misalnya ada berapa guru atau sebagainya. Nah, di sini kita lihat 65 JP dan 5 JP, jadi dapatnya totalnya 70 JP. Jadi sesuai dengan alokasi waktu jumlah jam efektif dari semester 1 yaitu 70 JP. Nah, untuk semester genap sendiri, di sini juga ada 5 materi dan jumlah jam efektif tadi ada 50 JP. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kemagnetan dan pemanfaatannya di sini 9 JP, untuk ulangan harian 1 JP, kemudian bioteknologi 9 JP, ulangan harian 1 JP, partikel penyusun benda dari makhluk hidup 9 JP, kemudian tanah dan perkembangan hidup 9 JP, ulangan harian 1 JP, teknologi ramah lingkungan 9 JP, dan ulangan harian 1 JP. Dan untuk pasnya terjadwal juga, jadi tidak masuk minggu efektif. Jadi totalnya 50 JP dengan jumlah waktu cadangan 0 JP. Nah, ini sesuai dengan yang ada di jumlah jam efektif tadi. Nah, kesimpulan dari pembuatan prota ini, jadi teman-teman untuk sebelum membuat prota itu, teman-teman harus bisa membaca kaldik untuk membuat perhitungan alokasi waktu, jumlah pekan dan jumlah pekan tidak efektif, jumlah pekan efektifnya. Setelah jumlah pekan tidak efektif dan jumlah pekan efektifnya didapat, teman-teman bisa mencari jumlah jam efektif untuk setiap semester. Misalnya semester 1 berapa, semester 2 berapa. Jadi jumlah semester 1 misalnya pekan efektifnya dikalikan dengan jumlah JP. Nah, jumlah JP tadi itu tergantung tiap-tiap sekolah nih memberikan jumlah jam pelajaran yang akan diberikan itu berapa banyak. Nah, untuk semester genapnya juga seperti itu. Jadi setelah kalian mendapatkan jumlah jam efektif, baru kalian bisa membagi jumlah jam JP yang kalian dapat tadi untuk ke materi-materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Nah, itu materi yang kalian bisa dapatkan itu bisa kalian lihat di silabus yang ada. Contohnya di sini saya mengambilkan tadi kelas 9. Jadi di sini ada 10 materi untuk semester 1 dan semester 2-nya alokasikan dan buatlah sesuai dengan tingkat kesulitan materi tersebut, agar jangan kita gunakan materi yang mudah kita ambil banyak JP, tapi materi yang sulit kita ambil sedikit saja JP-nya. Setelah kita mendapatkan prota, kita akan masuk di prosem atau program semester. Nah, program semester ini lebih rinci lagi daripada prota tadi. Jadi pembagiannya itu dibagi dalam 1 semester untuk tiap-tiap minggu di tiap-tiap bulan. Nah, itu seperti apa pembagiannya itu kita bisa lihat di prosem. Nah, di sini kita lihat untuk materi pertama semester ganjil, kalian ada titik 1, 4.1 materinya sistem reproduksi manusia itu memakan waktu 10 JP seperti yang ada di
Prota tadi. Nah, kita masuk di ulangan harian ada 1 JP. Nah, kita lihat bulan Juli, minggu pertama dan minggu kedua itu ada libur atau tidak efektif. Jadi libur semester dengan MPLS. Maka kita harus memulai pelajaran itu pada minggu ketiga. Minggu ketiga 5 JP. Nah, di sini 5 JP langsung karena satu minggu kan harus ada 5 JP. Yang seperti yang di sekolah tadi, katakan itu satu minggu itu 5 JP. Kenapa tidak 4, kenapa tidak 3? Karena harus memenuhi 5 JP. 5 JP itu harus terpenuhi dalam satu minggu. Kalau tidak terpenuhi kan nanti kan kurang JP-nya kan. Atau kalau lebih kan melebihi kan tidak, berarti melebihi waktu yang ada gitu. Waktu yang diberikan oleh sekolah. Makanya kita tulis di sini 5 JP sesuai dengan sekolah tersebut. Kemudian minggu keempat juga 5 JP. Habislah sistem reproduksi manusia ini 10 JP. Lalu kemudian masuk di Agustus itu ada ulangan harian untuk sistem reproduksi manusia. Kemudian kalau kita kan ujiannya kan cuma 1 JP. Nah, masih ada 4 JP nih. Masih ada 4 JP kan kita satu ini kan harus 5 JP. Makanya kita harus alokasikan waktu tadi 4 JP sisanya untuk masuk di sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Makanya di sini tetap terhitung 5 JP. Jadi tetap terpenuhi pemenuhan JP untuk 1 minggu. Kemudian bulan Agustus untuk minggu kedua dengan minggu ketiga itu ada minggu tidak efektif karena ada libur di situ. Makanya kita tulis minggu tidak efektif. Kemudian masuk minggu keempat Agustus itu ada 5 JP untuk sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kita lihat, kita alokasikan lagi. Nah, sini kan 4 tambah 5 9, berarti masih ada 1 JP lagi. Nah, kita kasih masuk ke minggu ke 5 Agustus. Minggu ke 5 Agustus jadi 1 JP. Nah, 1 JP ini selesai, kita masuk lagi ke ulangan harian. Ulangan harian 1 JP, jadi di sini masih ada 2 JP. Untuk sistem perkembangbiakan. Nah, masih ada sisa 3 JP lagi. Nah, 3 JP tadi kita alokasikan ke pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ya 3 JP. Kemudian bulan awal September minggu pertama September itu 5 JP untuk pewarisan sifat. Kemudian minggu September kedua itu 2 JP karena 3 tambah 5 kan 8. 8 masih ada 2 JP sisa. Nah, 2 JP. Kemudian ulangan harian 1 JP. Kemudian untuk listrik, statis, dan kehidupan sehari-hari. Kan tadi kan ini kan masih ada 3 nih, masih ada 2. Maka kita masukkan 2 JP tadi alokasikan 2 JP tadi. 3 JP kan masih ada sisa harus 5, jadi 2 JP tadi kita alokasikan ke listrik, statis, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian 2 JP. Kemudian masuk Oktober. Di sini bulan September ada libur. Ujian tengah semester, bukan libur, ada minggu tidak efektif yaitu ujian tengah semester dan pengayaan kelas 9. Itu tidak efektif karena tidak ada proses pembelajaran di minggu tersebut. Kemudian pada bulan Oktober, minggu pertama dan minggu kedua itu masuk 5 JP, 5 JP. Nah, sisa 10 JP, 12 JP. Nah, sisa 3 JP untuk untuk listrik statis. Maka kita masuk 3 JP. Kemudian untuk ulangan harian 1 JP, kemudian listrik dinamis dan kehidupan sehari-hari, itu masuk 1 JP. Kan tadi kan 4, masih ada 1. Nah, kemudian kita alokasikan lagi 5 JP. Kemudian 5 JP lagi untuk bulan November. Dan bulan November minggu kedua, kemudian 4 JP, karena sisa tadi kan, masih ada sisa di sini. 5, 10, tambah 11, masih ada 1, 4 JP, jadi 15 JP terpenuhi. Kemudian ada ulangan harian 1 JP. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa di proses ini bahwa untuk menyelesaikan materi pada semester ganjil itu sampai sampai bulan November minggu ke-3 untuk menyelesaikan materi pada semester ganjil. Nah, di sini ada lagi karena pada minggu November di sini kita bisa lihat ada libur ujian setengah semester, ada penerimaan rapor, dan ada libur semester. Jadi proses ini kan lebih detail lagi dari Prota tadi. Jadi pembagian waktunya itu lebih mendetail. Nah, kita lihat di sini jumlah jam efektifnya 70, jumlah cadangannya 5, jumlah totalnya 65. Jadi jumlah total di sini itu ada 65 JP. Kemudian juga untuk pembuatan di semester 2 juga sama seperti tadi pembagiannya. Nah, kita lihat pengemagnetan dan pemanfaatannya 9 JP itu bulan Januarinya 5. Minggu pertamanya 5. Minggu keduanya 4. Dan ulang hariannya cuma 1. Ulang hariannya 1 di sini kan 5. Nah, ini 5 masih terpenuhi. Nah, untuk masuk ke bioteknologi minggu ketiga Januari.
itu 5, minggu pertama Februarinya 4, kemudian ulangan harian. Kemudian partikel penyusun benda dari makhluk hidup itu bulan Februari minggu kedua 5, kemudian minggu keempat minggu ketiga itu 4, kemudian masuk ulangan harian 1 pas 5 atau 5 9 JP, ini 1 JP untuk ulangan harian. Nah, tanda dan keberlangsungan hidup juga sama 5 JP. Kemudian ada minggu tidak efektif di bulan Maret minggu pertama. Jadi lanjut ke bulan Maret minggu kedua yaitu 4 JP, kemudian ulangan harian 1 JP. Kemudian pada bulan Maret minggu ketiga itu ada ulangan tengah semester, makanya tidak efektif. Kemudian masuk ke minggu keempat lagi. Minggu keempat yaitu 5 JP, kemudian 4 JP lanjut ke bulan April, awal April. Nah, setelah itu kita masuk di ulangan harian lagi 1 JP. Nah, di sini kita lihat kan kenapa sih dia cuma sampai di bulan April setelah tryout, kenapa ini hitam? Karena seperti yang kita tahu pada kelas 9 setelah ujian sekolah atau ujian nasional atau ada asesmen kecukupan minimum itu sudah dilakukan, maka siswa-siswa itu tidak akan belajar lagi, tidak ada proses belajar mengajar lagi, karena mereka sudah dianggap libur, karena sudah dianggap selesai. Karena ujian-ujian tadi sudah berlaku, makanya di sini setelah tryout simulasi kemudian ujian sekolah sudah mulai dari minggu April, minggu keempat sampai Juni, minggu keempat itu sudah tidak ada pembelajaran, makanya kita kasih blackout di sini hitam, dan tidak ada pembelajaran. Kita lihat jumlah jam efektifnya 50, jumlah jam cadangannya kosong, dan jumlah total semester ganjilnya 50. Nah, kunci dari membuat proses ini, kuncinya adalah di prota tadi, alokasi waktunya dan pembagian jumlah maksimal JP dalam 1 minggu. Jadi teman-teman itu harus berpikir bahwa kalau jam pelajaran dalam 1 minggu itu misalnya kalau 3 di sini, berarti teman-teman harus tulis 3, jangan 5, karena itu tidak memenuhi malah melebihi waktu yang diberikan oleh sekolah kepada mata pelajaran tersebut. Jadi kuncinya di situ, saya melihat alokasi waktu, kemudian yang kedua adalah melihat jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu. Dan jadi jumlah jam pelajaran 1 minggu juga itu harus terpenuhi ya. Jadi jangan kurang dan jangan lebih. Nah, sekian dari saya mengenai prota dan prosem. Kiranya semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.